Dulu tunduk, kini serang balik Ferdy Sambo. Ridwan Soplanit ngaku diprank hingga karir hancur. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta AKBP Ridwan Soplanit merupakan salah satu orang yang mendatangi rumah Ferdy Sambo usai peristiwa penembakan terhadap Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Karena itulah Ridwan Soplanit menjadi salah satu saksi yang cukup penting dalam kasus ini. Ridwan Soplanit pun menjadi saksi dalam sidang obstruction of justice pembunuhan Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Buntutnya, karir Ridwan Soplanit pun dimutasi dari Kepala Satuan Reserse dan Kriminal menjadi bagian pelayanan markas. Dalam kesaksiannya, Ridwan kerap mengungkap beberapa hal yang mengejutkan dan terkesan menyerang balik Ferdy Sambo. Apa saja kesaksian Ridwan Soplanit tersebut? Berikut ulasannya. AKBP Ridwan Soplanit dipanggil oleh salah satu ART Ferdy Sambo, yakni Kodir, untuk ke rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Sesampainya di sana, Ridwan mengaku melihat Ferdy Sambo berdiri sambil menahan emosi di samping jasad Brigadir J. Hal itu ia sampaikan ketika bersaksi di PN Jakarta Selatan pada Kamis 3 November 2022. Ia mengatakan saat itu ia melihat Ferdy Sambo berkaca-kaca seperti sedang menahan tangis. Tak hanya itu, Ridwan juga melihat Sambo marah sambil memukul-mukul tembok untuk melampiaskan emosinya. Di depan majelis hakim, AKBP Ridwan menyatakan Ferdy Sambo berusaha melakukan intervensi dalam kasus ini. Salah satunya, menurut Ridwan, Ferdy Sambo meminta agar penyidik tidak terlalu keras dalam melakukan investigasi. Di antaranya dengan tidak datang beramai-ramai ke tempat kejadian perkara, yakni rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam sidang yang digelar pada Senin 21 November 2022, Ridwan mengaku ia kesulitan menangani kasus pembunuhan Brigadir J karena semua alat bukti dan saksi kunci diambil alih oleh Propam Mabes Polri. Adapun yang melakukan hal tersebut adalah anak buah Ferdy Sambo karena saat itu ia masih menjabat sebagai Kadif Propam Mabes Polri. Tak hanya itu, Ridwan juga mengaku ia mengalami kesulitan melakukan olah TKP karena anggota Propam selalu ikut campur. Kesaksian Ridwan belum selesai. Ia juga mengatakan Ferdy Sambo berusaha untuk meyakinkan penyidik bahwa CCTV yang ada di TKP rusak. Menurut Ridwan, hal itu ia lakukan saat olah TKP sedang berlangsung. Ia menambahkan saat olah TKP, penyidik memang fokus pada sejumlah barang bukti di antaranya CCTV, ponsel, dan senjata api di lokasi kejadian. Tapi pada saat kami pengecekan CCTV, Pak FS waktu itu mondar-mandir terus. Dia menyampaikan CCTV ini sudah rusak saat itu, ujar Ridwan. Meski Ferdy Sambo mengatakan hal tersebut saat olah TKP, Ridwan tetap memeriksa CCTV namun pengambilannya dilakukan secara bertahap. Dalam sidang yang digelar pada Senin 21 November 2022, AKBP Ridwan Soplanit dengan tegas menyatakan bahwa Brigadir J dieksekusi oleh Baradae dan Ferdy Sambo. Pernyataan itu keluar ketika majelis hakim mencela Ridwan perihal siapa yang menembak Brigadir J pada 8 Juli 2022. Oleh siapa ditembak, tanya hakim. Oleh Baradae dan FS yang mulia, jawab Ridwan dengan tegas. Tak hanya itu, Ridwan juga mengatakan kalau di rumah dinas Ferdy Sambo ia menemukan adanya 10 selongsong peluru yang tersebar di beberapa titik. Di antara 10 peluru tersebut, 7 diantaranya ditembakkan dan menembus tubuh Brigadir J. Ridwan mengaku sejak awal kasus ini mencuat, ia tidak tahu telah dikelabui oleh Ferdy Sambo yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri. Hal ini disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 21 November 2022. Awalnya, Ridwan ditanya oleh pengacara Kuat Ma'ruf terkait detik-detik dirinya tiba di TKP. Ia ditanya apa saja yang dilihatnya setibanya di rumah dinas Ferdy Sambo tersebut. Terkait pertanyaan itu, Ridwan menyebut melihat ada 4 yang berdiri di garasi, yakni Yogi, Azan Romer, Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. Saat itu, kata Ridwan, dirinya belum kenal dengan keempat orang tersebut. Ridwan menambahkan setibanya di rumah dinas Ferdy Sambo, dirinya tak tahu menahu soal peristiwa yang terjadi. Ia malah menyebut turut menjadi korban prank dari Ferdy Sambo. Ini kan saya datang juga, kan saya sebagai korban juga. Iya kan, saya di prank juga kalau saya bilang, tuturnya.
Saya bilang dari awal persidangan ini, saya sudah bilang karena saya anggap ini ketika persidangan. Saya menceritakan bukan meyakinkan hakim, tapi saya sebagai saksi mewakili institusi menceritakan fakta, jelas dia. Karena saya di dalam, waktu terlalu cepat untuk saya bisa terkecuali saya mengetahui peristiwa dan saya mulai dari awal imbungnya.